Stefano Lillipali kembali diabaikan Sintayong. Begini tanggapan pengamat sepak bola Indonesia. Media Vietnam kaget dengar ucapan Sintayong jelang laga Indonesia versus Vietnam. Dan beberapa kabar seputar timnas hari ini. Stefano Lillipali kembali diabaikan oleh Sintayong. Begini tanggapan pengamat sepak bola. Ya, pengamat dan komentator sepak bola papan atas Indonesia, Justinus Laksana, buka suara soal daftar 28 nama pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk persiapan jelang laga kontra Vietnam. Pria yang kerap disapa Coach Justin tersebut menyayangkan tak adanya nama Stefano Lillipali dalam daftar tersebut. Saat ini Lillipali memang tengah moncer-moncernya di BRI Liga 1 2023-2024. Pemain berusia 34 tahun tersebut mencetak 11 gol dan 17 assist sejauh ini. Ia pun menjadi motor utama di balik suksesnya Borneo FC merajai kompetisi kasta tertinggi Indonesia tersebut. Lillipali lagi bagus-bagusnya sekarang. Borneo lagi di papan atas, bisa jadi juara. Saya sempat lihat beberapa cuplikan mainnya. Bagus. Jadi saya juga secara pribadi agak disayangkan kalau Lillipali nggak ikut, sambungnya. Menurut Justin, keberadaan Lillipali sejatinya tak cuma bakal membuat timnas Indonesia secara teknis. Pemain berdarah Belanda tersebut juga bisa menjadi perekat para penggawa skuad Garuda. Sebagai pemain berdarah Belanda, Lillipali sangat fasih berkomunikasi dengan bahasa Belanda. Sementara sebagai pemain yang sudah lama malang melintang di kancah sepak bola Indonesia, Lillipali juga sudah fasih berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Ia juga sudah paham luar dalam soal kultur sepak bola Indonesia. Media Vietnam kaget dengar ucapan Sintayong jelang laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam di SUGBK. Ya, media Vietnam VN kaget mendengar ucapan Sintayong jelang laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. VN kaget karena Sintayong tiba-tiba pesimistis melihat timnas Indonesia menang atas Vietnam di SUGBK. Padahal dalam beberapa wawancara sebelumnya, pelatih 53 tahun itu sangat yakin melihat timnas Indonesia menumbangkan Vietnam. Baru-baru ini di akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Sintayong mengatakan tak menjamin timnas Indonesia dapat menang di laga kandang dan tandang kontra Vietnam. Penyebab utamanya karena banyaknya pemain timnas Indonesia yang harus menjalani panjang dari Eropa ke Indonesia. Perjalanan panjang itu bakal menguras stamina JIJS dan kawan-kawan. Uniknya, Sintayong melihat peluang timnas Indonesia menang di laga tandang lebih besar ketimbang di kandang sendiri. Penyebabnya karena ketika main di kandang lawan, para pemain abroad timnas Indonesia sudah dalam kondisi yang lebih bugar. Saya tidak bisa menjamin 100% kami bisa memenangkan 2 pertandingan melawan Vietnam. Melihat dari jarak perjalanan pemain, sebab kami juga punya pemain yang berada di Eropa. Mereka akan terbang ke sini, itu perjalanan yang sangat panjang, kata Sintayong di Instagram Erick Thohir. Ucapan Sintayong ini juga yang menjadi sorotan VN. Pelatih timnas Indonesia itu mengubah nada bicaranya dan melontarkan pernyataan mengejutkan sebelum menyambut timnas Vietnam. Pelatih Sintayong tiba-tiba mengatakan timnas Indonesia akan sulit menang melawan timnas Vietnam di SUGBK, tulis VN. Seleksi timnas U20, Indra Syafri pakai parameter sama untuk pemain di Indonesia dan luar negeri. Ya, pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri buka suara soal pemanggilan pemain terbarunya.
Dalam daftar pemain terbaru, ada beberapa pemain yang berkarir di luar negeri masuk dalam skuad Garuda Muda. Kendati berkarir di luar negeri, Indra Syafri menegaskan bahwa tidak ada perlakuan spesial dalam penentuan masuk atau tidaknya sang pemain ke tim intinya. Juru taktik asal Sumatera Barat itu menyebut bahwa seluruh pemain yang dipilih nantinya menggunakan parameter yang sama. Seperti diketahui, PSSI baru saja mengumumkan 37 nama pemain yang masuk ke tim nasional U20. Di antaranya ada 4 nama pemain yang berkarir di luar negeri. Mereka adalah Marcelinus Amaola, Welber Jardim, Chow Damanik, dan Dylan Yabran. Para pemain tersebut disiapkan untuk menghadapi Cina U20 dalam pertandingan uji coba yang akan berlangsung pada tanggal 22 dan tanggal 25 Maret mendatang. Federasi Sepak Bola Vietnam sorot 10 pemain keturunan Timnas Indonesia. Ya, Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) menyinggung 10 pemain naturalisasi Timnas Indonesia menjelang duel pada lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang pertandingan tersebut, Wakil Presiden VFF Tran Ahantu memberikan sorotan soal pemain-pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Performanya jadi sorotan publik. Hoki Caraka buka suara jelang bela Timnas Indonesia. Ya, pemain PSS Sleman Hoki Caraka memberi pembelaan usai performanya menurun di 4 laga terakhir sebelum membela Timnas Indonesia. Performa penyerang asal Gunung Kidul tersebut ikut menjadi sorotan usai timnya kalah dari Borneo FC pada lanjutan pekan ke-29 Liga 1 2023-2024 di Stadion Manahan, Solo pada hari Kamis 14 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. PSS Sleman kalah 0-1 pada laga tersebut lewat gol Felipe Cadenazi di babak kedua. Kekalahan tersebut membuat PSS Sleman makin dekat dengan zona degradasi. PSS Sleman saat ini duduk di posisi ke-15 dan mengoleksi poin yang sama dengan Arema FC. Performa Hoki Caraka juga belum maksimal dalam 4 laga terakhir PSS Sleman. Penyerang asal Gunung Kidul tersebut belum mencetak gol sama sekali untuk tim berjuluk Super Elang Jawa dalam 4 laga terakhir. Hoki baru mencetak 2 assist dalam 4 laga terakhir. Rapor tersebut tentu tidak terlalu bagus sebelum Hoki Caraka membela Timnas Indonesia. Nama penyerang 20 tahun tersebut masuk dalam skuad Timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hoki Caraka pun membela diri atas performanya yang kurang memuaskan sebelum bergabung ke Timnas Indonesia. Usai laga, ia mengaku bahwa masalah gol adalah soal keberuntungan. Ya, menurut saya gol atau tidak gol itu masalah keberuntungan, ujar Hoki Caraka dalam konferensi pers usai pertandingan PSS Sleman versus Borneo FC. Penyerang asal Gunung Kidul tersebut meminta awak media untuk menayangkan langsung ke pelatihnya di PSS Sleman yang memilihnya sebagai pilihan utama jika performanya dinilai sudah menurun. Hoki Caraka juga meminta untuk bertanya saja kepada tim pelatih Timnas Indonesia yang memilihnya ke skuad. Jadi kalau Anda tidak terima, kalau saya belum ngegolin atau performanya mulai menurun, ujar Hoki Caraka. Silahkan tanyakan ke pelatih saya sekarang atau pelatih Timnas Indonesia kenapa bisa memilih saya, ujarnya.